warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sobihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati Ustadz Hasan Busri SPDI MSI, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik dan Siswaan, yang kami hormati Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Program Studi, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur, Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti pengajian Rabu Paingan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pengajian ini dimulai, Direksi, Kaprodi, dan staf di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Khatmil Quran 30 juz. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran dimulai surah At-Takasur sampai dengan surah An-Nas kepada Saudara Hermawan Angga Nugraha. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah alladzi tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika
كالذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya doa Khatmil Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Muh Mukti. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يجزنا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن
وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ولروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حكم علينا وأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Kepada beliau yang terhormat Profesor Dr. Agus Nuryatin M.Hum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu, semua yang saya hormati, Ustadz Hasan Busri, yang saya hormati Ibu Wadir 1, Pak Wadir 2, Bapak Ibu Korprodi semuanya, Kabak, Kasubag, serta staf yang juga saya hormati. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita selalu diberi kenikmatan, kesehatan, kesempatan, kemauan untuk berbuat baik dan untuk mengikuti acara kita bersama ini, pengajian Rebo Baengan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selalu berharap akan mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Bapak, Ibu, saudara semua, pertama saya ucapkan terima kasih pada pertama Pak Ustadz Hasan Busri yang hari ini berkesempatan untuk thalabul ilmi, akan memberikan ilmunya di jamaah ngaji Rebo Baengan Pacaunes setelah bulan yang lalu tertunda karena beliau ada acara. Dan pola pengajian yang dibahas ini ya memang kajian kitab. Untuk tahap-tahap ini kajian kitab, barangkali nanti bisa akan kami diskusikan dengan semua jamaah apakah pola ini masih terus atau mungkin ngaji hadis atau mungkin
bahkan akan langsung ke tafsir Quran. Nanti kita bersama-sama akan kita bicarakan. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, pada Bapak Ibu Korprodi, pada para wadir, staf, Kasubag, yang dalam penglihatan saya sampai saat ini alhamdulillah ghirah untuk terlibat atau nguri-uri pengajian ini masih sangat tinggi. Saya mencermati untuk kali ini direksi, kemudian staf itu mengatamkan 30 juz dalam 2 rombongan. Rombongan Korprodi dan rombongan staf, yang saya berterima kasih juga pada panitia, Pak Tukiman, Bu Endang, dan yang lain-lain, karena sudah melibatkan bukan hanya tendik, staf, tapi juga ini menurut saya satu hal yang patut kita syukuri, harus kita syukuri, karena dengan demikian mudah-mudahan pengajian ini bisa menjadi sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajian ini lebih kepada kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan ini ke depan dan akan lebih meningkatkan, sekaligus ketakwaan kita kepada Allah itu semakin meningkat. Paling tidak kalau biasanya kita atau ya saya jarang membaca Al-Quran, dengan seperti ini saya termotivasi untuk membaca Al-Quran. Atau yang barangkali ada di antara kita yang memang belum bisa membaca Al-Quran karena mungkin ada penugasan dari Pak Tugiman, mau tidak mau akan berusaha untuk belajar membaca Quran. Dan ini meskipun awalnya dari seperti penugasan terpaksa, tapi insya Allah penugasan yang seolah-olah memaksa ini itu baik akibatnya, sehingga kedepannya justru akan menjadi sarana peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya akan terima kasih pada semua pihak yang sampai saat ini bersemangat untuk nguri-uri pengajian ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami haturkan. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara inti yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Busri SPD MSI. Sekaligus mohon berkenan Ustadz memimpin doa penutup pengajian pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd.
Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta pengajian Rabu Pahing yang berbahagia dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bapak Direktur, Bapak Ibu Wadir, para profesor, dan semua yang hadir. Mari sebelumnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersua walaupun lewat dunia maya, lewat Zoom, kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi, untuk melestarikan kegiatan yang baik, dalam suasana yang baik, dan insya Allah membawa kebaikan bersama untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang akan menunjukkan kepada semua umatnya tentang kebaikan dan mengajarkan kepada kita semua agar menjadi orang-orang yang selalu berakhlak karimah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya memandu aja diskusi Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi sedikit tulisan kecil tentang kitab yang judulnya adalah kitab Wasiyatul Mustafa. Dimohon izin saya share. Ini saya hanya ambil yang 9 halaman saja di awal aja. Dimohon izin. Jadi pada kesempatan malam ini kita akan mendiskusikan apa yang ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kemudian yang saya share ini adalah yang merupakan sudah ada terjemahannya, ada makna gandulnya, juga ada terjemahan dalam bahasa Jawa. Jadi ada tulisan pegonnya. Jadi zaman dulu itu tulisan pegon ini kan merupakan tulisan yang sebenarnya sudah sangat menyebar di Jawa, di Indonesia, tetapi akhir-akhir ini sebenarnya kita cukup menyayangkan sedikit sekali generasi kita, generasi di bawah kita maksud saya, yang mengenal tentang tulisan pegon. Jadi alhamdulillah di UNES itu kalau di bahasa Indonesia juga diajarkan kelihatannya. Ya, jadi cuman memang keberadaannya semakin kemari semakin langka, sehingga sebenarnya kita harus sebagai orang Islam juga harus ikut nguri-nguri sebenarnya. Jadi kalau dulu kan mungkin mbah-mbah kita itu bahkan nulis surat kepada temannya yang memakai tulisan pegon ya. Kalau dahulu, kalau saya juga masih mengalami pada saat berada di dunia dan sebagainya. Tetapi akhir-akhir ini juga semakin tergerus, ya kita paling banyak ya tergantung tulisan Latinnya ya. Jadi pegon ini harus kita lestarikan sebenarnya sebagai pertanggungjawaban kita sebagai seorang Muslim di antara identitas sebenarnya itu juga harus kita ikut nguri-nguri. Jadi kitab Wasiyatul Mustafa ini yang terjemahannya cukup tipis, hanya sekitar 60-an halaman, jadi lebih tebal skripsi karya anak-anak mahasiswa kita. Jadi saya hanya akan mendiskusikan bersama sampai teman 7 halaman sampai halaman 11-an nanti. Coba kita diskusi bersama, nanti kita ambil nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Summa hatim mu'allifu hadzal kitab. Kitab Wasiyatul Mustafa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minin amin. Perlu saya sampaikan dulu, mohon maaf bagi yang sudah tahu, jadi saya cerita dulu kenapa dalam tradisi pesantren setiap kali memulai mau membaca kitab, membaca karya seorang kiai, seorang mu'alif, itu biasanya pasti diawali dengan satu kirim surat Al-Fatihah kepada Nabi, kemudian juga tak dilupakan itu kepada si penulis kitab. Ini sebuah keyakinan dari orang-orang yang ada di pesantren, para kiai, bahwasannya itu diantara salah satu cara yang ingin digunakan supaya apa? Supaya si pembaca penelah kitab ini mendapatkan pertolongan Allah agar mampu memahami apa yang ditulis oleh mu'alif itu, penulis kitab itu. Jadi salah satu sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah agar dipermudah di dalam memahami kitab yang akan dianalisa. Ya, ini bedanya dengan yang ada di dunia perguruan tinggi, kadang-kala mohon maaf itu kita menelaah karya seseorang, tapi kadang kita melupakan yang memiliki karya tersebut. Ini mungkin sebuah nilai yang nanti bisa kita kembangkan. Jadi sehingga pasti di dunia pesantren kalau mau baca kitab ya kirim Fatihah dulu lah. Kirim Fatihah dulu kepada penulis kitabnya. Jadi ada satu cerita dulu tuh pernah kejadian, saya lupa di siapa dan sebagainya. Hanya singkat ceritanya adalah ada seorang yang pergi ke Timur Tengah habis ibadah haji, kemudian beliau itu melakukan perjalanan kepada seorang penulis kitab yang ada di daerah Mesir. Kemudian dengan tiba-tiba si penulis kitab itu kirim salam kepada kiainya, kiai orang yang sedang sowan itu. Cong, dalam bahasa Jawanya, dalam Indonesia, tolong salam saya kepada Pak Yaimu ini, salam dari saya. Si santri ini menjadi terheran-heran. Kenapa? Kelihatannya gurunya belum pernah ke sini dan sebagainya. Kok ada titipan salam dari sang kiai yang mengarang kitab ini gitu loh. Singkat cerita, ternyata itu terjadi karena adanya apa? Ada ikatan rohaniyah, yaitu si guru yang mendapat salam itu setiap kali mau membaca kitabnya kiai yang kirim salam, karena pasti dia mengirimkan Fatihah sebelumnya. Jadi itu ternyata ada ikatan batin, yakin tidak yakin ternyata seperti itu ada. Ya, makanya tradisi ini dikembangkan di pesantren. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di pesantren itu memaknai bismillahi, kelawan nyebut asma Allah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat kang moho welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sebentar, Ar-Rahmani, zat kang moho welas asih ing dalem dunya maring wong mukmin lan wong kafir. Mulai maring wong mukmin lan non mukmin. Sedangkan Ar-Rahim itu zat kang maha welas asih maring wong mukmin bloko. Jadi perbedaan dari sifat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu adalah, kalau Ar-Rahman itu adalah sifat belas kasihan, kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan kepada semua umat manusia, baik itu beriman atau tidak beriman, Islam non-Muslim, semuanya mendapatkan kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah. Buktinya adalah orang Islam maupun non-Muslim semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kadang-kadang yang non-Muslim justru rezekinya lebih besar, lebih banyak daripada yang Muslim. Sedangkan kalau sifat Ar-Rahim itu adalah hanya khusus diberikan Allah kepada orang mukmin, orang Muslim nanti di akhirat. Jadi Ar-Rahim tidak akan didapatkan oleh non-mukmin, tidak dapat didapatkan oleh non-mukmin. Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu besok pada saat kita berada di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti semua diawali dengan hamdalah ini, kemudian
sholawat dan salam. Jadi basmalah, hamdalah, sholawat salam itu sebuah standar yang pasti ada di semua tulisan kita. Alhamdulillah tawi sekabi puji kudillahi kegunging Allah Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Di semua puji itu hanya milik Allah. Dalam hasanah Islam, pujian itu sendiri ada 4 macam. Jadi yang nama pujian itu ada 4 macam dan itu semuanya milik Allah. Yang pertama adalah yang disebut dengan pujiannya Khaliq lil Khaliq. Pujiannya Allah untuk Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah pujiannya Allah untuk makhluknya. Khaliq lil makhluk. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan pujian makhluk kepada Khaliq. Makhluk kepada Allah. Yang terakhir pujian makhluk kepada makhluk. Kita memuji sama kita. Itu namanya, itu sebenarnya adalah yang paling berat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melakukan itu semuanya juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Itu bacaan sholawat. Semoga selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, kemudian juga semuanya. Ini ada tradisi, ada kata-kata ajma'in. Jadi ajma'in itu artinya semuanya. Ini membedakan dengan paham Islam yang disebut dengan paham Syiah. Jadi kalau orang Syiah itu nggak mau menyebut ajma'in. Kenapa? Karena dalam paham Syiah itu ada beberapa sahabat yang dianggap tidak baik, dalam artian harus dikucilkan, dalam artian seperti itu. Sedangkan kata-kata ajma'in itu adalah sebuah ciri khas yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Ahli sunnah wal jamaah itu tidak pernah punya kemauan, tidak pernah punya kemauan atau tidak dibenarkan mencela sahabat Nabi. Jadi semua sahabat Nabi itu adalah semuanya orang-orang yang baik. Wa ba'du fahadihi utawi iki-iku yang ada dalam hatinya penulis karena dia belum ditulis baru awal. Iku wasiyatul Mustafa berisi tentang wasiatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi kitab ini berisi tentang pesan-pesan Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi walaupun konteksnya pada awalnya itu hanya disampaikan kepada Ali, akan tetapi ini tentunya sebenarnya juga merupakan pedoman yang akan diberikan kepada kita para umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Ali yang mendapatkan ini? Karena diantaranya ini kan ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha." Jadi saya, Nabi Muhammad itu adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintu masuknya. Itu di antara keistimewaan Sayyidina Ali sebagai menantu Nabi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab ini tadi nanti bercerita tentang semua wasiat Nabi yang diberikan kepada Ali, di mana Sayyidina Ali itu adalah sahabat beliau, dan tentunya sebenarnya juga diberikan kepada umatnya. Ali bersabda berkata, kola ngendika sapa Ali. Ali berkata, da'a ngundang ni ingsun sapa Rasulullah. Sapa Rasulullah mengundangku. Fa khalautu mongko persepen ingsun. Ma'ahu satani Kanjeng Nabi, kemudian saya hanya berduaan dengan Nabi di mana fi manzilihi ing dalem omahe daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa Nabi kemudian bersabda li maring ingsun kepada Ali. Kemudian apa sabda Nabi? Ya Aliyu, ya Ali, anta minni bi manzilati Haruna min Musa alaihi salam. Ghaira annahu la nabiyya ba'di. Anta utawi sira Ali minni
karo ingsun iku bimanzilati Haruna ngenggon-ngenggoni panggonane Nabi Harun. Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa, ghaira annahu sakliyane setuhune kelakuan iku la nabiyya ora ana nabi ba'di ing dalem sawise ingsun. Jadi dirimu Ali dengan diriku Nabi Muhammad itu sebagaikan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Nabi Musa itu pada saat beliau diperintah Allah untuk mendakwahkan Islam, namanya tetap Islam juga keyakinannya itu terutama kepada Fir'aun, maka Nabi Musa saat itu mengajukan proposal kepada Allah agar diberi teman untuk menemani beliau berdakwah kepada Fir'aun, dikarenakan apa? Nabi Musa menyadari bahwa dirinya itu punya kemampuan untuk berkata-kata yang kurang fasih. Karena dalam ceritanya Nabi Musa itu kan pernah pada awal masa bayi itu kan pernah memakan bara api itu hingga menyebabkan kelemahan dalam lisan beliau. Akhirnya meminta kepada Allah untuk ditemani seorang teman yang juga diangkat Nabi, yaitu yang namanya Nabi Harun. Dan Nabi Harun itu afsahu minni, lebih fasih lisannya daripada Musa. Nah, Sayyidina Ali itu kedudukannya bagi Nabi Muhammad sama dengan Nabi Harun. Hanya aja berbeda bahwasannya kalau Nabi Harun itu bisa diangkat menjadi nabi, tetapi untuk Sayyidina Ali nggak mungkin jadi nabi dikarenakan sudah nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi melanjutkan inni usikal yauma biwasiyatin. Jadi hari ini saat temen ini usika paring wasiat sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalem dina iki biwasiyatin kelawan wasiat. Jadi hari ini saya beri wasiat kepada dirimu in anta hafidtaha lamun toh jaga sapa sira ha ing wasiat ista mongko urip sapa sira hamidan kelawan pinuji. Jadi kalau kamu mau menjaga wasiat ini maka kamu akan hidup dengan terpuji, wa muttalan mati sapa sira syahid dan kelawan mati syahid, wa ba'atsa lan bakal ngutus sapa sira sapa Allah ka ing sira dan bakal ngutus faqi sapa Allah Gusti Allah yaumul qiyamah dina kiamat faqihan hale dadi wong alim fikih aliman tun dadi wong alim. Jadi Nabi berpesan wasiat kepada Ali, kalau Ali mau memegang teguh wasiat ini, maka Nabi memberi jaminan bahwa kehidupan Sayyidina Ali akan menjadi baik, menjadi sukses dunia, juga sukses di akhirat, selamat dunia, selamat di akhirat. Ya, wasiat ini tentunya kenapa harus kita kaji? Tentunya kalau kita mau berpegang teguh kepada wasiat-wasiat tersebut, tentunya kita juga dijamin keselamatan kita kepada oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun juga di akhirat. Sangat mendasar sekali wasiat-wasiat beliau dan saya yakin panjenengan semua sudah tahu sebenarnya, tinggal bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wasiat yang pertama, ya Aliyu, he Ali, man sapa wonge akala kang mangan sapa man mangan-mangan al halala ing panganan kang halal. Ini ada syarat, siapa yang mau memakan harta yang halal maka jaminannya sofa mongko bakal bersih opo dinuhu agamane man. Waroko lan dadi tipis opo kolbuhu atine man. Walam yakun lan ora ono lidakwatihi maring dungane man opo hijabun aling-aling. Jadi barang siapa yang dimakan itu harta yang halal, maka dijamin agama orang tersebut akan menjadi bersih. Kemudian hatinya menjadi tipis dalam artian menjadi kasih sayangnya meningkat, tidak mudah marah. Kemudian doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau agama kita itu berat, beribadah berat,
sholat berat, kemudian juga banyak sekali kegalauan yang kita hadapi. Kita bisa introspeksi diri, bisa jadi apa yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, mungkin kehalalannya harus dipertanyakan. Mungkin kehalalannya kurang halal betul, ada sedikit hak-hak orang lain yang belum kita berikan. Kemudian pesan yang kedua, ya Ali, man akala syubuhat ishtaba alaihi dinuhu wa azlama qalbuhu. Ya Ali, Ali man utawi sapa wong akala kang mangan sapa man asyubuhat ing pira-pira subhat, yaitu yang tidak jelas kehalal dan keharamannya. Jadi itu abu-abu, harta yang abu-abu. Kalau seperti itu, istabaha mongko serupa alihi ngatasi man opo dinuhu agamane man, wa adlamalan dadi peteng opo kolbu atine man. Jadi kalau harta yang kita makan harta syubhat, maka hati kita menjadi gelap. Kita melakukan kebaikan rasanya itu berat sekali. Kita mau sholat itu rasanya berat, aras-arasan. Itu diantara penyebabnya adalah karena harta yang kita makan itu diantaranya ada harta-harta yang syubhat, kehalalannya belum dijamin penuh. Yang ketiga, man akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuh. Wa manutai sapa wong akala kang mangan sapa man mangan al harama ing barang haram. Orang yang makan harta haram maka jaminannya mata mongko mati apa qalbuhu atine man. Jadi yang mati hatinya, bukan kecerdasannya tapi hanya hatinya. Wa khaffa lan dadi enteng, remeh apa dinuhu agamane man. Wa dha'ufa lan dadi apes apa yaqinuhu keyakinan iman, wa hajabalan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah da'watahu ing dungane man, wa qallat lan dadi sithik apa ibadatuhu ibadah iman. Siapapun yang memakan harta haram, maka hatinya mati, agamanya menjadi hina. Keyakinannya, keimanannya menjadi lemah, kemudian doanya ditutup oleh Allah, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qallat ibadatuhu, kemudian ibadahnya itu menjadi sedikit. Sehingga mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Harta kita itu sudahkah kita bersihkan? Sudahkah kita mencari yang benar-benar halal? Sudahkah kita menghindari harta yang haram dan menghindari harta yang syubhat? Sehingga tujuan hidup kita itu sebenarnya kan hanya satu, yaitu untuk menuju ke akhirat dalam bentuk dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Jadi pengabdian kita kepada lembaga, pengabdian kita kepada negara, itu endingnya sebenarnya adalah bentuk daripada pengabdian kita kepada Allah yang memiliki negara tentunya. Jadi nggak ada salahnya kita menjadi profesor dan harus itu, nggak ada salahnya kita sekolah yang tinggi, itu memang sebuah keharusan, tetapi semuanya itu adalah bermuara dari satu niatan, semuanya adalah untuk pengabdian kita kepada Allah, untuk menjadi khalifah Allah di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya, ya Ali idza qadiballahu ala hadin razaqahu malan haraman. Ya, ini tentunya harus kita hindari, bagaimana kita harus menjaga supaya Allah enggak memarah kepada kita. Ya Ali, idza qadiba ari kalane bendu sapa Allah Gusti Allah ala hadin ing atase wong suci, razaqa mongko paring rezeki sapa Allah ing had malan ing bondo haraman kang haram. Jadi kalau Allah itu bendu, benci kepada seseorang, maka
dilalah orang itu akan diberi harta yang haram oleh Allah. Akan diberi harta yang haram oleh Allah. Fa idza stadda ghadabuhu, mongko nalikane banget apa ghadabuhu bendone Allah alihi ing atase ahad, wakala mongko masrahake sapa Allah bihi kelawan ahad syaitonan ing setan. Yubariku kang berkahi sapa setan lahu maring man. Wa yashabu lan ngancani sapa setan hu ing man. Wa yusghilu lan ngetunggulake sapa setan hu ing man bidunya kelawan dunya anidini saking agama. Wa yusahilan gambangake sapa setan lahu maring man umura dunyahu ing perkara dunyane man. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah, wa yaqulan dawuh sapa setan, Allahu ta'ala iku ghafurun jembar pengapurane rahimun tur welas asih. Ini maksudnya bagaimana? Jadi begini, kalau Allah sudah benci kepada seseorang, maka dia akan mempermudah setan untuk menggoda orang tersebut dan dipasrahkan kepada setan supaya apa? Supaya setan benar-benar menemani orang itu agar orang itu sibuk dengan perkara dunia, kemudian melupakan kepada perkara agama. Kemudian setan itu membantu dia untuk mempermudah dari sisi duniawi orang tersebut. Tetapi kemudian setan juga untuk merayu agar orang itu terlena, dia bilang, santai aja. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemurah, kemudian juga Maha Pengampun. Jadi umurmu masih muda, belum tua-tua amat. Jadi santai aja dulu, dunia kita kumpulkan, nanti tobatnya nantilah setelah tua aja lah. Setelah mendekati pensiun aja. Nanti sekitar 60 ke atas baru taubat. Itu kalau sudah setan mendekati seseorang yang mana orang itu dikarenakan sudah dibenci oleh Allah. Karena itu kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita selalu diberi kemudahan untuk selalu dekat dengan Allah. Dan di antara doanya itu kan kita selalu diminta berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, semoga engkau menolong kepada kami, kepada saya, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Mengingat Allah dimanapun kita berada, agar kita jangan sampai terlena. Ala dzikrika wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga untuk selalu beribadah dengan baik kepada dirimu. Jadi kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita selalu diberi kesempatan untuk dekat dengan Allah, jangan sampai kita mendapatkan rasa benci dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan agak cepat saja, nanti sampai halaman 11 mungkin. Ya aliyu ma safaru ahadun talibal harama masyian illa kana syaitanu qarina wala rakiban illa radifah wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitanu wala nasi ahadun ismallahi ta'ala indal jima'i illa syarakahu fi waladihi. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya Ali, Ali, masafaro ahadun. Masafaro ora lunga sapa ahadun wong suci taliban halil luru al haram ing harta haram masyan halim melaku illa kana syaitanu qarinahu, kejaba ana sapa setan iku qarinahu ngancani man, wala raqiban lan ora kalih nunggang dengan numpak kendaraan, dengan mengendarai mobil motor, illa radifahu, kejaba setan bonceng.
Jadi siapapun yang pergi mencari harta dan ternyata harta itu harta haram, kalau dia dengan jalan kaki maka setan akan menemani dia. Kalau orang itu dengan cara naik mobil, naik motor, naik Gojek, Grab dan sebagainya, maka setan itu rodi fahu bonceng. Wala jama'atun malan haraman wala jamalan orang ngumpulake sapa adun wong suci malan ing bondo haraman haram illa akalahu syaitan. Kejaba mangan hu ing mal sapa syaitan setan. Jadi kalau harta kita itu harta haram naudzubillah, maka setan akan menemani ikut makan. Wala nasihatun ismallahi ta'ala indal jima'i lan ora lali sapa hadun wong suci ismallah ing nyebut asmane Allah taala halim maulud Allah indal jima'i ari kalane ketika kumpul dengan istrinya, ketika kumpul dengan suaminya illa syarakahu kejaba nyekutoni hu ing ahad sapa setan fi waladihi ing dalem anak ahad. Jadi kita dalam agama kita itu kita diajarkan pada saat kita adabnya kita ngumpuli istri kita dengan suami kita, maka kita diminta untuk menyebut asma Allah sebelum melakukan ritual itu. Bismillahi jannibna syaitan wa jannibis syaitan nama rozaqtana. Jadi ditempel kalau lupa ya supaya nggak lupa. Nah itu kalau kita lupa maka yang terjadi adalah setan ikut berkontribusi terhadap anak-anak kita. Sehingga nanti kalau sudah lahir jadinya anak ya sulit untuk diatur dan lain sebagainya. Kemudian wasyarikhum fil amwal wal aulati wa'idhum. Mereka juga akan ikut dalam anak-anak mereka, harta mereka dan juga dan anak-anak mereka, harta mereka. Jadi kalau kita memakan harta yang haram, maka inilah hal-hal yang menyebabkan kita akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semuanya adalah cerita. Jadi saya coba ambil salah satu. Diperhatikan di sini ada keterangan waqala Abul Lais sak temene siraan Adam iku anduweni musuh papat kang butuh kudu diperangi lan disulayani. Jadi kita itu punya 4 musuh yang sebenarnya harus kita perangi dan kita hindari. Yang pertama adalah dunia. Ini kita kemudian jangan a priori terhadap dunia dalam artian begini. Dunia itu tujuan awal kita adalah untuk mengabdi kita kepada agama. Tetapi dunia yang menyebabkan kita lalai kepada Allah, maka dunia itu sebenarnya bukan anugerah, akan tetapi sebagai sebuah musibah. Dan menjadi musuh kita. Sehingga dalam tasawuf itu ada yang namanya sifat zuhud. Zuhud itu bukan artian kita terbebas tidak punya dunia, akan tetapi zuhud itu adalah sebuah anggapan bahwa dunia itu bukan sesuatu yang berarti, akan tapi dunia digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia bukan ada di hati kita. Jadi kelangan dunia ya ora padaan dalam artian, tapi kalau punya dunia, punya harta yang banyak, maka semuanya kita gunakan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh yang kedua adalah nafsu, hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu sangat menjadi musuh pada diri kita. Tetapi kita juga membutuhkan hawa nafsu dalam artian kita kalau tidak punya hawa nafsu maka kita tidak punya gairah untuk hidup. Tetapi kita harus mampu untuk mengatur bagaimana supaya nafsu itu bisa memberikan nilai-nilai positif dalam keseharian kita. Kemudian yang nomor 3 yaitu yang disebut dengan syaitanul jin. Setan yang dari jin. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi setan yang dari jin itu merupakan musuh kita. Tapi kita seringnya kan
tidak menyadari itu. Jadi ada sebuah hal yang sebenarnya harus kita cermati. Jadi kalau dalam surat Al-Falaq dan An-Nas itu, jadi kul yang kul 3 itu, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian beda dengan yang kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita kalau di dalam surat Al-Falaq itu kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kita menyebut Tuhan itu hanya satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian perlindungannya itu dari banyak hal. Min syarri ma khalaq, dari kejadian yang jelek. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin hasad. Kemudian juga dari orang-orang yang hasud. Ada empat sifat jelek, tetapi yang kita sebutkan Tuhan hanya satu. Tapi kalau yang Qul a'udzu birabbin nas itu kita menyebut Tuhan sampai 4 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Jadi yang An-Nas itu kita sebut Tuhan sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas 3 kali. Kemudian min syarril waswasil khannas, dari sifat waswas yang ada dalam tubuh kita, minal jinnati wan nas, kemudian dari yang sifat positif dari jin maupun dari manusia. Jadi kita harus berlindung sampai 3 kali menyebut Tuhan untuk melindungi diri kita dari sifat nafsu kita sendiri. Sehingga ini dalam artian kita mengatur nafsu kita itu sangat sulit. Lebih sulit dibandingkan kalau ada godaan dari yang lain. Sehingga maka ini menjadi musuh kita sangat sulit, yaitu nafsu kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah syaitonul jin. Kemudian yang musuh yang terakhir itu syaitonul insi, yaitu setan yang berupa manusia. Ini maksudnya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mengajak kepada ketidakbaikan. Mengajak kepada ketidakbaikan, maka ini sangat berbahaya bagi diri kita, sehingga dalam agama kita itu kan ada yang namanya, kalau yang terkenal itu syair tombok hati itu kan, maka kita selalu diminta diantaranya adalah untuk mengumpuli orang-orang yang soleh. Mengumpuli orang-orang yang soleh itu diantara cara kita supaya kita selamat dalam kehidupan ini, selamat dalam menempuh kehidupan di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Dan orang soleh itu berarti kan orang-orang yang berprestasi, itu juga termasuk orang soleh yang menjadi daya tarik kita untuk kita juga ikut menggapai prestasi tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mungkin beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya adalah kita hidup ini berasal dari tidak ada, kemudian ada menuju tidak ada lagi, dan semuanya adalah bukan demi apapun, demi untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses pengabdian itu bukan hanya sifatnya sifat ibadah mahdhah, akan tetapi tentunya adalah ibadah-ibadah sosial kita juga harus kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, yang menjadi direktur yang bagaimana membuat supaya lembaganya juga menjadi semakin baik, semakin maju. Kemudian yang menjadi anak buah ya juga bagaimana menjadi staf yang baik, sehingga bersama-sama menuju kepada kedamaian, menuju kepada kemajuan, yang endingnya adalah tentunya untuk kemaslahatan hidup bersama-sama, pengabdian kita kepada negara dan bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, atau mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang mau nanggapi diskusi dan monggo, 1 kali aja, atau silakan monggo.
Nuwun sewu Pak Yai. Monggo. Di halaman 6 tadi ada di halaman 6 itu ada jika Allah membenci dan seterusnya. Maka bagaimana tafsir Allah membenci hambanya itu? Matur suwun. Nggih. Di 6 Yai, di 6. Nggih, dari sini Di nggih. halaman 6. Nggih, yang Ali idza ghadiballahu ala hatin lazaqahu malan haraman. Bentar. Ini. Jadi begini, kalau dari itu kan dikatakan ketika Allah sudah membenci seseorang, maka dimulai dari tadi, maka dia akan diberi harta yang haram. Padahal tadi sebelumnya dikatakan siapa yang makan harta haram, maka dengan otomatis doanya tertutup, kemudian juga agamanya menjadi remeh dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan faidastadda ghadabuhu alaihi wakkala bihi syaitanan yubariku lahu wa yasqubuhu. Ketika Allah sudah benar-benar benci kepada orang itu, maka orang tersebut akan diberi teman setan, dipasrahkan kepada setan untuk menemani dia agar dia tersesat dari jalannya. Kemudian Allah akan terus, jadi setan itu terus menggoda orang itu, lalu melenakan orang itu sampai setan itu mengatakan kepada orang itu, santai ajalah, yakulan mengucap sapa setan, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Rahimun, Maha Kasih Sayang. Begini, ini sependek yang saya tahu bahwasannya sebenarnya kita hidup ini dalam keyakinan yang kita ketahui, kita itu harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita jangan sampai Allah itu membenci kepada kita. Nah, caranya bagaimana? Tentunya dengan terus-menerus kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi apakah ketika kita sudah berusaha seperti itu ada jaminan Allah tidak membenci kepada kita? Ya, sebenarnya tidak ada jaminan karena itu adalah hak prerogatif kepada Allah. Sebenarnya Allah itu punya yang namanya hak prerogatif yang kita memang tidak bisa mengganggu gugat. Bahkan Rasulullah itu kan diutus kepada kita menjadi orang yang memberi petunjuk kepada siapapun. Itu pun beliau tidak mampu memberi petunjuk kepada, memberi daya kepada paman beliau yang sebenarnya paman beliau itu sendiri juga sangat-sangat mencintai Rasulullah. Akan tetapi hidayah sebenarnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu ada sebuah doa yang sebenarnya ini semacam rayuan yang doa seorang muslim kepada Allah itu ada, saya diajari guru-guru saya itu pernah mengatakan gini. Allahumma ja'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man anbabta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah sayyi'atina, kejelekan saya, kejelekan kami, atau sayyi'ati kalau sendiri, sayyi'ati man ahbabta, kejelekan orang-orang yang engkau cintai. Wala taj'al hasanatina, dan jangan engkau jadikan kebaikan kami hasanati man anbabta, kebaikan orang-orang yang engkau benci. Jadi sehingga kalau ditanyakan apakah mungkin atau apakah arti dari Allah kok membenci seseorang, itu artinya memang ya hak prerogatif Allah sebenarnya, tetapi kita sebagai manusia punya kewajiban untuk berusaha supaya kita itu jangan sampai dibenci oleh Allah. Karena kalau sampai dibenci oleh Allah, akibatnya maka kita akan semakin menjauh dari jalan kebenaran.
Jadi sehingga kalau orang disibukkan oleh dunia itu bisa jadi memang dibenci oleh Allah, akhirnya dia diselewengkan oleh setan. Tetapi kita juga dalam tataran tasawuf tidak boleh kemudian mengatakan orang itu nanti akhirnya pasti akan su'il khatim, itu enggak boleh. Karena apa? Apapun Allah punya kekuasaan, bisa jadi orang yang semula hidupnya pada masa muda seenaknya sendiri, tetapi begitu perjalanan waktu akhirnya juga menjadi orang-orang yang bisa bertaubat. Seperti itu, Pak. Mohon maaf. Matur suwun, Pak Yai. Sami-sami. Satu lagi Pak Yai. Pak Yai Hasan satu lagi ini. Monggo-monggo Pak Eko. Sering ada orang yang sesungguhnya dia itu sudah dinasihati, juga didekati oleh orang yang baik, tapi dia tidak segera mendapatkan hidayah itu. Ini apakah ada sebuah atau mungkin ada kunci, Pak, ada kuncinya untuk membuka supaya hidayah itu muncul. Padahal dia sudah dekati banyak orang-orang baik, Pak. Tapi dia masih tetap tidak bisa baik. Ada sih contoh dia. Ya fenomena Gimana itu ya, membuka kuncinya, Pak. Fenomena seperti itu banyak terjadi, Pak. Jadi, ya itu. Bahkan ya Yoseu kadang-kala orang-orang dekat kita juga gitu kan. Jadi ya itu memang ya itu kalau saya mau berkomentar ya komentar saya ya memang sebenarnya begini, itu banyak jalan yang menuju dia kepada kebaikan, tapi ternyata kuncinya belum ketemu. Iya. Akhirnya kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Jadi mohon maaf ini saya juga cerita gini. Iya. Jadi ini kasus daring itu memang banyak sekali menjadi masalah bagi orang-orang tua kita. Jadi saya kebetulan juga ini kemarin baru aja datang orang tua gara-gara apa daring baru setengah tahunan ini. Anaknya semula itu sangat diam, nggak punya teman gitu, tapi begitu naik ke tingkat SMA dapat teman dan ternyata temannya itu teman yang tidak baik gitu. Akhirnya sampai orang tua itu sampai jatuh kepada pergaulan yang tidak baik, akhirnya udah sekarang nggak usah sekolah gitulah. Nah kemudian itu ya bermula dari hanya satu, yaitu komunikasi awal sebenarnya. Komunikasi awal, kemudian untuk mendekati orang-orang seperti itu memang kita butuh trik-trik khusus dalam artian sebenarnya yang dekat dengan dia itu siapa gitu memang. Karena kalau kita sudah keras, bukan tegas ya, keras kepada dia, pasti kita ngomong apapun ya nggak akan dia dengar. Gitu. Jadi kita harus ya tetap harus berusaha bagaimana berusaha tenaga dengan cara-cara yang mungkin cara lain, Pak. Jadi perlu juga kita ke psikolog mungkin dalam artian gitu, kita juga yang terpenting kalau itu anak kita atau mungkin bukan, itu orang tuanya harus terus mendoakan karena doa yang paling mujarab sebenarnya adalah orang tua. Sebenarnya seperti itu. Cuman tapi kalau kadangkala itu sebenarnya bisa jadi itu sebenarnya orang tua itu punya kesalahan tertentu sebenarnya bisa jadi seperti itu. Jadi ya kita tetap harus berusaha, tapi memang hak prerogatif memberi petunjuk memang tetap milik Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga maka kewajiban kita akan gugur. Tapi kalau kita belum berusaha kok kemudian membiarkan bahkan kita ridho dalam hal itu kita juga kena apa dampaknya, dosanya juga kita ikut sebenarnya. Demikian Pak ya. Iya. Masih Pak. Oke, mohon maaf saya kira cukup dulu. Jadi ini sebenarnya sampai akhir itu ya isinya tentang nasihat-nasihat yang sebenarnya kita sudah tahu setiap hari, tapi ini disampaikan dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mohon maaf hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dimaafkan segala kekurangan. Kebaikannya enggak ada. Mari kita doa bersama-sama, kita tutup dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakir hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalali wa sultanik subhanaka la ilaha illa anta kama ta'ala nafsi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك إنما نسأل كل شيء قدير اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في علومنا وبارك في أزواجنا وبارك في ذرياتنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في طلابنا وبارك لنا في جامعتنا وبارك لنا في جامعتنا جامعة شمال حكومية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahan Mauidhah